Waktu kecil, gue selalu pengen jadi pemain bola. Kayaknya kebanyakan orang waktu bocah pengen jadi pemain bola dah. Khususnya waktu SD ya. Setiap ditanya guru cita-citanya apa, pasti jawabnya pemain bola. Gue bahkan yakin guru-guru itu sebenarnya udah muak mendengar hal itu setiap tahunnya. Tapi seiring bertambah dewasa, gue jadi sadar kalau cita-cita tersebut nggak bakal bisa tercapai. Apalagi dengan skill gue yang setara Ronaldo dan Messi, kalau nggak punya kaki. Karena nggak mungkin gue bakal jadi pemain, jadi gue bakal ngelakuin hal lain. Hal terbaik yang pernah gue lakuin dalam hidup gue, yaitu nge-manage timnas gue sendiri, tapi dalam versi anime, buat dibawa ke Piala Dunia tahun ini. Biar nggak terlalu OP dan tetap fair, gue bakal ngehapus power system kayak cakra, buah iblis dan sebagainya yang gak ada hubungannya sama sepak bola dari anime shonen yang mungkin bakal gue pilih nanti. Oke, pertama kiper. Buat kiper udah jelas gue bakal pilih Jewel dari Upin Ipin. Bentar, gue bisa jelasin. Kalian pasti bilang Upin Ipin itu bukan anime, tapi buat kalian yang gak tahu, anime itu adalah sebuah kata serapan dari bahasa Inggris animation yang berarti animasi. Jadi basically Upin Ipin adalah anime. Anyway, gue milih Jewel itu karena skillnya yang setara Prime Buffon. Pas ngelawan negara Pulu, si bro sangat berjasa di menit-menit akhir. Karena dia literally menangkis semua tendangan dari musuh anjing. Udah jelas pemain kayak gini yang gue butuhin buat menangin Piala Dunia tahun ini. Let's go Zul! Lanjut ke lini pertahanan. Dimulai dari sisi kanan dulu, gue bakal pilih Sanji dari One Piece. Dilihat dari fisik dan gaya bertarung yang menggunakan kaki, gue rasa Sanji sangat ideal buat menyisiri sisi lapangan, membantu pertahanan, sekaligus melepaskan umpan silang yang akurat. Dan seperti yang kalian tahu, Sanji itu nggak pernah menggunakan tangannya buat bertarung, apalagi buat ngocok. Dia menggunakan tangannya hanya buat memasak. Jadi kemungkinan handball, apalagi di dalam kotak penalti, itu bakal berkurang. Geser ke kiri, gue punya Ashito dari Awashi. Dia punya penglihatan lapangan yang sangat baik. Dia juga punya daya ingat yang tajam, bahkan bisa gue bilang sempurna, karena dia bisa mengingat dan menciptakan ulang permainan dari tiap individu setelah pertandingan. Tapi alasan utama kenapa gue milih dia itu karena dia bisa ngelihat seluruh pemain layaknya dari atas lapangan. Basically kayak main pipa anjing. Sebenarnya Ashito itu striker, tapi semenjak dipindah ke back kiri, dia jadi bisa ngelihat lapangan dengan sangat baik dibanding pemain lain. Kemampuan tersebut namanya Eagle Eye, tapi digambarin dengan seekor gagak, yang mana sangat nggak nyambung. Ini logikanya agak sama kayak orang goblok yang bilang jangan rusak solusinya MBG. Like, shut your bitches! Anyway, ketika kemampuan tersebut pertama kali bangkit, dia bisa merencanakan sebuah gol ini sendirian. Lanjut ke posisi back tengah, gue bakal pilih Uchiha Madara. Madara gue rasa punya paket yang lengkap buat jadi seorang center back. Stamina dan fisiknya kuat, tapi tetap fleksibel. Kalian bisa ngeliat sendiri waktu dia solo squad pas perang Shinobi. Di situ dia bergerak dengan sangat lincah. Dengan mobilitas seperti itu, gue rasa dia bisa menjaga sekaligus membantu membangun serangan. Dia juga punya insting dan kemampuan membaca pergerakan lawan, yang mana sangat cocok buat mengisi posisi ini. Terus di sebelahnya gue bakal taruh Jotaro dari Jojo. Gue butuh seseorang yang tenang dan analitis dalam bertahan, seorang yang gak panikan dan bisa membaca ancaman sebelum datang. Dan Jotaro adalah kandidat yang sangat cocok. Si bro mungkin kelihatan kayak nggak mungkin bisa main bola, apalagi dengan perawakannya yang lebih mirip tukang pukul. Tapi nggak apa-apa, karena kalau kalian lihat, 3 back gue yang lain juga nggak punya knowledge bola. Karena sebenarnya yang gue butuhin dari mereka bukan itu, tapi skill bertarung mereka. Karena seperti yang kalian tahu, Messi masih bisa mencetak gol hat-trick di umurnya yang udah 38 tahun. Bro literally seumuran dengan bapak-bapak yang main catur sambil makan gorengan di warung anjing. Jadi strategi gue kalau nggak bisa ngerebut bola, gue bisa hajar orangnya. Wasit ngasih kartu merah, hajar wasitnya. Lanjut ke lini tengah. Pertama gue butuh gelandang bertahan yang bisa nge-cover saat Ashito dan Sanji naik buat ngebantu serangan. Maka dari itu gue bakal pilih Kido Yuta dari Inazuma Eleven. Jujur gue udah agak lupa sama anime ini. Gue bahkan gak inget ada karakter ini. Gue cuma nge-search di Google karakter gelandang bertahan terbaik di anime sepak bola. Yang muncul itu sebenarnya ada banyak, tapi Kido Yuta menarik perhatian gue dengan stylenya yang sangat keren. Maksud gue siapa yang pakai jubah dan kacamata renang pas main bola anjing? Gak ada, cuma dia. Lamine Yamal bahkan ternyata pernah selebrasi dengan gaya dia. Dia masih bro nge-spawn penguin. Terus gue butuh orang yang staminanya kayak kuda, orang yang bisa lari tanpa capek dari kotak ke kotak, yang bisa ngebantu menyerang sekaligus bertahan. Dan menurut gue Matsuyama dari Kapten Tsubasa adalah pilihan yang pas buat peran ini. Mungkin dia bukan tipe pemain yang jago dalam teknikal, tapi satu hal yang pasti, dia adalah orang yang try hard. Matsuyama tipe pemain yang rela ngorbanin badannya. Dia bakal nge-tackle, bisa ngirim umpan jauh buat counter attack, bisa tiba-tiba nge-spawn depan gawang buat bertahan, terus menyerang lagi sendirian. Lihat aja ini, dia ngegiring bola lurus ke kotak penalti, terus ngelepasin tendangan keras maha dahsyat secara Steven Gerrard buat ngegolin. Di sebelahnya gue butuh sosok seperti Messi atau KDB, orang yang bisa ngirim umpan-umpan manis yang ngebuat rekan di depan yang ngaceng, seorang maestro lini tengah yang bisa ngatur tempo pertandingan. Jadi gue bakal pilih Tsubasa Ojora. Tsubasa punya kemampuan ikonik yang hampir ada di anime manapun, yaitu kemampuan mengcopy. Ya kalian tahu lah seberapa OP kemampuan ini. Lihat aja di sini, dia jadi punya banyak teknik kayak Aurora Pen, Heel Lip, dan banyak lagi. Terus kalau dia mau,
bisa aja dia nge-copy dribblenya Michael. Gue yakin musuh bakal berak di celana pas ngeliat gerakan yang ngelawan hukum fisika ini. Di posisi striker utama gue bakal pilih Isagi Oichi. Jujur gue belum nonton Blue Lock, tapi menurut Google, Isagi adalah pilihan yang paling ideal buat mencetak gol kemenangan. Karena gue orang Indonesia, jadi gue bakal percaya aja. Lagi pula dia bagus buat thumbnail. Nah, dua winger terakhir harus jadi finisher alami, pemain yang bisa nyetak gol dari mana aja. Di sayap kiri gue mungkin bakal taruh Ijat, karena si bro adalah reinkarnasi Neymar. Sama kayak orang-orang dari negeri Samba, gue rasa Ijat adalah orang yang terlahir dan ditakdirkan buat main bola. Dribble dan gocekannya indah banget. Setiap gerakan yang dia buat adalah sebuah seni yang wajib diabadikan di museum. Bahkan satu-satunya cara buat ngehalau dia adalah ngebikin dia cedera. Gue yakin di sini sebenarnya Ijat cuma kehalang sama judulnya yang Upin Ipin. Dan sebelah kanannya gue bakal taruh Jarjit. Ya, gue bakal mainin mereka berdua sekaligus, karena yang harusnya ditakutin tuh bukan orang yang jago dribble dan sebagainya, tapi orang yang baru main tapi langsung mencetak gol dan ngebuat timnya juara. Kesalahan terbesar Coach Mail itu adalah gak mainin dia dari awal. Coba bayangin aja kalau dia main dari menit awal. Gue yakin dia bakal nyetak 9 gol kayak Haaland. Inilah squad yang bakal gue bawa ke Piala Dunia. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama pilihan gue? Terutama buat kiper dan dua wingernya. Dengan komposisi pemain yang seperti ini, gue rasa mereka bakal jadi salah satu kuda hitam yang bakal ngebuat satu dunia kaget. Coba kita tanya ke ChatGPT. Kira-kira sejauh mana langkah squad ini kalau benar-benar tampil di Piala Dunia? Menurut ChatGPT, squad ini sangat kompetitif, tapi masih punya beberapa kelemahan, kayak Jul yang dia bilang kurang pengalaman dibandingin kiper dari anime sepak bola lain, kayak Wakabayashi, Genda, atau Gagamaru. Tapi karena gue yang coach di sini, I don't give a fuck. Gue nggak butuh opini dia. Terus kata dia, tim ini bakal finish di peringkat 3. Mereka bakal gugur di semifinal, kalah sama Perancis 2-1. Ya menurut gue ini perjalanan yang lumayan oke lah. Apalagi ini pertama kalinya kan gue jadi coach timnas buat Piala Dunia. Kayaknya video sampai sini aja guys. Gue kayaknya harus keluar bergaul. Gue merasa kayaknya diri gue udah agak gila. Buat kalian yang udah nonton video ganjalan sini sampai sini, makasih ya.